Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, izinkan kami untuk memberikan presentasi sebagai salah satu syarat nilai pengambilan UAS dengan judul pengembangan aplikasi Dashboard Loan Operation pada PT Bank BCA Syariah untuk proses asuransi berbasis web. Dan judul ini diambil dari mata kuliah Arsitektur Enterprise. Untuk anggota kelompok kami, ada Guru Saputra, yaitu sebagai ketua kelompok kami. Kemudian saya, Riesti Siti Asia, ada Dina Mariatina Pitupulu, ada Al Iqbal, dan ada Muhdi Afrizal. Baik, kita langsung saja ke masuk materi latar belakangnya. Jadi, materi latar belakang ini adalah dibuatkan karena pertumbuhan pembiayaan PT Bank BCA Syariah menunjukkan kinerja positif dan terus meningkat, terutama pada segmen pembiayaan konsumsi. Jadi di tengah persaingan dan digitalisasi yang semakin tinggi, peningkatan kualitas layanan menjadi kunci. Salah satu proses pentingnya adalah pengelolaan asuransi pembiayaan yang saat ini masih dilakukan secara manual. Dan ini sangat beresiko kesalahan dan keterlambatan. Oleh karena itu, yang melatar belakangi ini yaitu dibutuhkan sistem pencatatan dan tracking yang terintegrasi untuk meminimalisir resiko dan mempercepat proses serta meningkatkan monitoring data. Nah, berikut contohnya nih ada di samping ya gambarnya. Kemudian tujuannya apa sih? Nah, tujuan pengembangan perangkat lunak ini yang pertama adalah menghilangkan proses pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan penulisan dan resiko kehilangan data. Kemudian yang kedua juga mempercepat proses input dan verifikasi data asuransi dalam pengajuan pembiayaan kredit. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan akurasi data melalui fitur validasi otomatis yang disediakan dalam sistem. Kemudian yang keempat, menciptakan sistem terintegrasi antar pengguna dan kepala bagian untuk efisiensi koordinasi. Serta yang kelima adalah menyediakan fitur monitoring yang memudahkan pengawasan dan pelaporan data asuransinya. Next. Baik, untuk pemanfaatan pengembangan perangkat lunaknya akan dibacakan oleh rekan saya, Muhdi Afrizal. Silakan. Baik, terima kasih Kak Resti. Selanjutnya, manfaat pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, membantu meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data dan mengurangi risiko kehilangan data. Lalu yang kedua, mempercepat proses input dan verifikasi data asuransi sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan menghemat waktu. Yang ketiga, data dapat lebih terjamin berkat adanya fitur validasi otomatis yang dapat meminimalisir kesalahan input. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menciptakan alur kerja yang lebih efisien. Yang terakhir, memudahkan proses pengawasan dan penyusunan laporan sehingga transparansi dan akuntabilitas data asuransi dapat lebih terjaga. Selanjutnya, metode TOGAP. Admin TOGAP berfungsi sebagai panduan terperinci untuk proses pengembangan dan pengelolaan arsitektur enterprise secara menyeluruh. Metodologi ini menawarkan pendekatan terstruktur yang terdiri dari 9 fase berulang. Yang pertama ada preliminary, yang kedua arsitektur vision, yang ketiga business arsitektur, yang keempat information system arsitektur, yang kelima data arsitektur, yang keenam application arsitektur, yang ketujuh teknologi arsitektur, yang kedelapan opportunity dan solution, yang terakhir yaitu governance and metric. Preliminary. Fase preliminary dalam TOGAP atau The Open Group Architecture Framework adalah tahap awal yang menetapkan dasar untuk pengembangan arsitektur perusahaan. Fase ini berfokus pada persiapan, definisi kerangka kerja arsitektur, dan penyesuaian TOGAP dengan konteks organisasi. Selanjutnya, fase A, arsitektur vision. Visi arsitektur dalam TOGAP menggambarkan gambaran tingkat tinggi dari arsitektur enterprise yang diinginkan, yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Visi ini berfungsi sebagai pedoman dan motivasi untuk pengembangan arsitektur di rilis berikutnya. Visi arsitektur juga mendefinisikan ruang lingkup dan batasan arsitektur yang diusulkan serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Pada proyek ini, dalam menggali visi yang selaras untuk kebutuhan user, pembiayaan, dan kepada bagian pembiayaan, maka dilakukan wawancara secara intensif. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali harapan dan kebutuhan pengguna sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi. Fase B, bisnis arsitektur. Untuk fase B, bisnis arsitektur akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Guru Saputra. Terima kasih, Ija. Fase B, bisnis arsitektur. Arsitektur bisnis dalam TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah elemen kunci yang mengidentifikasi strategi bisnis, tata kelola organisasi, dan proses bisnis utama dalam suatu organisasi. Secara sederhana, arsitektur bisnis menjelaskan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya untuk mencapai tujuan bisnis, termasuk pemetaan proses, struktur organisasi, dan kebutuhan informasi. Fokusnya adalah pada pemahaman model operasi bisnis secara holistik, memastikan keselarasan antara strategi bisnis dan operasional sehari-hari. Berikutnya fase B, bisnis arsitektur. Berikut adalah user pembiayaan dan aplikasi dashboard. User pembiayaan memilih menu IRP, kemudian sistem akan menampilkan halaman list data IRP. Selanjutnya, memilih nama nasabah yang akan dilengkapi. Sistem akan menampilkan halaman form IRP atau panjangnya instruksi realisasi pembiayaan. Selanjutnya, user menginput data IRP, lalu menekan button simpan. Kemudian, sistem akan menyimpan data dan menampilkan list data IRP yang terbaru. Untuk diagram selanjutnya yang kedua, user pembiayaan memilih menu tracking, menu asuransi. Sistem akan menampilkan halaman list data asuransi. Kemudian memilih nama nasabah yang akan dilengkapi datanya. Sistem akan menampilkan halaman form asuransi. Kemudian user menginput data asuransi, lalu menekan button simpan. Lalu sistem akan menyimpan data dan menampilkan sistem data asuransi yang terbaru. Untuk selanjutnya fase bisnis arsitektur, user memilih menu registrasi penerimaan dokumen atau yang disebut PENDOK. Sistem akan menampilkan halaman list data penerimaan dokumen. User menekan button tambah. Sistem akan menampilkan halaman form penerimaan dokumen. User menginput data penerimaan dokumen lalu menekan button simpan. Kemudian sistem akan menyimpan data dan menampilkan list data penerimaan dokumen yang terbaru atau yang disebut terupdate. Untuk fase C, informasi sistem arsitektur yang akan dibawakan oleh rekan saya Al Iqbal. Baik, Bang Guru, terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan untuk fase C, Information System Arsitektur. Informasi arsitektur informasi adalah bagian dari fase C dalam arsitektur development method atau ADM yang berfokus pada pengembangan arsitektur sistem informasi, baik data maupun aplikasi, yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis organisasi. Fase ini bertujuan untuk menciptakan arsitektur target yang akan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan teknologi yang ada. Lanjut. Berikut adalah fase C, Information System Arsitektur. Di sini kita lihat ada dua bagan, yaitu yang pertama adalah bagan sequence diagram registrasi IRP dan bagan kedua sequence diagram tracking asuransi. Selanjutnya, fase C, Information System Arsitektur. Kita lihat bagan di sini ada satu sequence diagram di registrasi penerimaan dokumen. Kita bisa lihat. Terus selanjutnya di fase D, data arsitektur. Arsitektur data dalam TOGAF mendefinisikan bagaimana data dikelola dalam organisasi, mulai dari pengumpulan data mentah hingga transformasi, distribusi dan konsumsi data oleh berbagai sistem dan pengguna. Arsitektur data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang ada dalam organisasi tersedia, akurat, konsisten, dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dan operasional. Lanjut. Berikut adalah fase D, data arsitektur. Di sini kita lihat ada 3 menu, yaitu asuransi, penerimaan dokumen, dan IRP. Untuk asuransi, di sini kita lihat pemakinya adalah ID nasabah.
Selanjutnya untuk penerimaan dokumen, itu pre-making-nya adalah di penerimaan dokumen, ID penerimaan dokumen. Selanjutnya yang terakhir, IRP-nya, pre-making-nya adalah ID nasabah. Lanjut. Untuk fase ini, aplikasi arsitektur akan dilanjutkan oleh Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih Bang Iqbal. Untuk fase E, aplikasi arsitektur yaitu dalam TOGAF yang berfokus pada perancangan sistem aplikasi yang akan digunakan untuk mendukung proses bisnis yang telah diidentifikasi dalam arsitektur bisnis. Ini mencakup identifikasi aplikasi yang dibutuhkan, bagaimana aplikasi tersebut berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka mendukung fungsi bisnis yang berbeda. Tujuan utama dari arsitektur aplikasi adalah yang pertama mendukung aplikasi arsitektur bisnis, yang kedua menyediakan kerangka kerja, yang ketiga mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan yang keempat memfasilitasi integrasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fase F, teknologi arsitektur, yang mendefinisikan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis dan aplikasi. Ini mencakup perancangan infrastruktur IT termasuk jaringan, server, sistem operasi, basis data, dan middleware. Peran dalam TOGAF yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang diperlukan untuk mendukung arsitektur bisnis dan aplikasi. Yang kedua, merancang infrastruktur teknologi yang sesuai, termasuk komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan juga jaringan. Yang ketiga, memastikan keselarasan antara arsitektur teknologi dengan arsitektur bisnis dan aplikasi. Dan yang terakhir, memilih teknologi yang tepat dan merencanakan implementasinya. Kita lanjut ke fase G, yaitu opportunity dan solusi. Di sini areanya ada 3, yaitu bisnis arsitektur, yang kedua aplikasi arsitektur, dan yang ketiga teknologi arsitektur. Yaitu untuk opportunity-nya dalam bisnis arsitektur, meningkatnya kebutuhan pelayanan cepat dan akurat dalam proses pembiayaan kredit, dan juga peningkatan daya saing layanan syariah. Untuk aplikasi arsitektur, dalam opportunity-nya peluang digitalisasi proses manual, yang kedua juga kebutuhan sistem yang memfasilitasi validasi data dan juga akses real time. Yang ketiga, untuk teknologi arsitektur, kebutuhan sistem yang bisa diakses multi-user dan real time. Di sini juga ada solusinya. Untuk bisnis arsitektur, merancang proses bisnis baru berbasis digital untuk pengajuan asuransi, integrasi alur kerja, serta staf pembiayaan dan kepala bagian. Untuk aplikasi arsitektur yaitu solusinya pengembangan aplikasi dashboard tracking berbasis web untuk validasi otomatis, data premi, dan juga asuransi. Teknologi arsitekturnya itu solusinya penggunaan teknologi web dan API terstandarisasi. Selanjutnya untuk fase H yaitu governance dan metric. Untuk komponennya kita ada governance body yaitu Komite Arsitektur TI dan tim pengembangan aplikasi pada PT Bank BCA Syariah. Untuk komponen selanjutnya yaitu kebijakan tata kelola, yaitu setiap perubahan sistem harus disetujui oleh Komite Arsitektur dan juga dokumentasi dan audit trail perubahan harus dicatat secara lengkap. Untuk komponen selanjutnya yaitu prinsip tata kelola arsitektur, yaitu kepatuhan terhadap standar internal BCA Syariah dan regulasi OJK, yaitu juga transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data nasabah. Untuk komponen selanjutnya yaitu compliance monitoring, yaitu peninjauan berkala untuk memastikan sistem sesuai dengan kerangka arsitektur enterprise dan juga penilaian kinerja dan efisiensi proses berjalan. Untuk kategori selanjutnya, efisiensi proses, matriks yang diukur yaitu rata-rata waktu pengajuan asuransi, juga waktu input data oleh TIC. Targetnya penurunan waktu proses lebih dari 30% dari sebelumnya. Untuk kategori selanjutnya, akurasi data. Matriks yang diukur minimal 80% pengguna menyatakan puas.
Targetnya adalah tingkat kesalahan di bawah dari 2% per bulan. Untuk kategori selanjutnya adalah kepuasan pengguna, matriks yang diukur, feedback dari staf pembiayaan dan kepala bagian. Untuk target, minimal 80% pengguna menyatakan puas. Untuk kategori selanjutnya, audit dan keamanan data. Matriks yang diukur, jumlah insiden kehilangan data atau akses tidak sah. Targetnya jumlah insiden kehilangan data atau akses tidak sah. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Demikianlah materi yang bisa saya presentasikan, yang bisa kami presentasikan. Semoga dapat diterima sebagai salah satu syarat penilaian UAS untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise. Saya tutup presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.